Sekitaran pukul 9 malam, Robi yang bekerja di rumah seorang pengusaha gas LPG bernama Kusdiantara sedang salat Isya. Saat itu 3 orang perampok menggunakan penutup muka masuk ke rumah. Ketiga perampok itu masuk dari pintu belakang rumah. Perampok-perampok itu lantas menyerang Robi. Robi yang tengah sholat tentu tidak dapat mengelak ataupun melawan. Robi kemudian diikat dan disekap. Setelah melumpuhkan Robi, ketiganya langsung masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam rumah, ketiganya pun berpencar. Sementara itu di dalam rumah ada 4 penghuni sedang beristirahat. Mereka antara lain Kusdiantara yang merupakan pemilik rumah, Yulia, istri Kusdiantara, ibunya yang berusia 88 tahun, serta seorang asisten rumah tangga yang bernama Eni. Salah satu perampok lantas masuk ke salah satu kamar. Di kamar itu ada Eni. Eni merupakan korban kedua yang diikat dan disekap di dalam kamar. Selanjutnya, Nenek menjadi korban berikutnya. Nenek ditarik kemudian dikurung di kamar mandi. Barulah ketiga perampok itu bertemu dengan Kusdiantara. Pria berusia 56 tahun itu berusaha melawan. Akibatnya, salah satu tangannya pun patah. Lantas, Kusdiantara dibawa ke kamar mandi yang lainnya, diikat dan dikurung di sana. Ketiga perampok lantas menuju kamar utama. Setibanya di kamar, mereka pun bertemu dengan Yulia. Saat tahu rumahnya dimasuki orang asing, wanita itu pun berteriak. Ia mencoba untuk minta tolong. Namun teriakan Yulia tak panjang setelah perutnya diserang dengan sajam oleh salah satu perampok. Yulia lantas dibiarkan tergeletak di lantai kamar. Barulah ketiga perampok itu mengambil perhiasan, kartu ATM beserta PIN, dan juga uang kas puluhan juta. Sebelum pergi, perampok-perampok itu sempat merusak CCTV. Saat kabur, perampok-perampok itu pergi dengan membawa mobil Honda milik korban. Saat azan subuh, Robi berhasil melepaskan diri. Robi kemudian keluar dari kamarnya, lantas masuk ke dalam rumah untuk melihat kondisi rumah. Orang pertama yang ia tolong yaitu Eni, pembantu rumah. Lantas Robi membantu melepaskan ikatan tangan Eni. Kemudian Robi mencari tahu kondisi penghuni rumah yang lain. Dari kamar mandi, Robi mendengar suara. Robi lantas mendobrak kamar mandi. Di sana, nenek majikannya sudah lemas tergeletak. Robi pun mengangkat nenek dan kemudian dibaringkan di atas sofa. Robi lantas kembali mencari penghuni lainnya. Dari dalam kamar mandi yang lain, Robi mendengar suara. Robi pun bergegas membuka pintu. Saat pintu terbuka, di dalam kamar mandi ada pemilik rumah Kusdiantara dalam kondisi tangan terikat dan ada sebelah tangannya yang sudah patah. Itu artinya tinggal 1 orang lagi. Robi lantas pergi ke kamar utama. Di sanalah Robi melihat majikannya Yuli sudah tergeletak meninggal, serta dalam kondisi kamar yang sudah acak-acakan. Setelah memastikan keadaan seluruh penghuni rumah, barulah Robi keluar mencari pertolongan. Tak butuh waktu lama, warga dan PRT pun datang. Setibanya di rumah korban dan melihat kondisi yang ada, PRT pun melaporkan ke Polsek Kuranji. Sementara itu, Kusdiantara pemilik rumah dievakuasi ke Puskesmas Ambacan. Pada awalnya, pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam proses penyidikan lantaran rekaman CCTV yang sudah dirusak pelaku. Polisi lantas memeriksa TKP, tidak menemukan kerusakan pintu di belakang rumah. Itu artinya ketiga perampok masuk ke dalam rumah dengan leluasa. Untuk memastikan apakah pada malam kejadian pintu sudah terkunci atau belum, Robi yang merupakan security rumah dimintai keterangan. Begitu juga dengan ART Eni dimintai juga keterangan. Setelah proses penyidikan 2 kali 24 jam, petugas berhasil menetapkan 2 tersangka. Mereka adalah ART Eni sebagai otak perampokan dan Robi yang tak lain merupakan security rumah.
Eni sebenarnya belum lama bekerja di rumah Yuli. Menurut pengakuan Eni kepada penyidik, selama bekerja dengan majikannya itu, Eni sering mendapatkan perlakuan buruk. Sebab itulah, Eni sakit hati, bahkan sampai menyimpan dendam. Semuanya berawal saat Eni pulang kampung untuk merayakan Lebaran bersama keluarganya di Palembang. Di sanalah, ia bertemu kerabatnya bernama Rusmanila. Kepada Rusmanila, Eni menceritakan rasa sakit hatinya kepada Yuli majikannya itu. Saat itu juga, Eni menceritakan niat jahatnya untuk membalaskan sakit hatinya pada majikannya. Lantas terpikirlah olehnya untuk melakukan perampokan di rumah majikannya. Saat itu juga, Eni meminta Rusmanila untuk mencarikan eksekutor. Dan Rusmanila menuruti permintaan Eni. Setibanya di Padang, Eni menceritakan rencananya itu kepada Robi, security rumah. Dan ternyata Gayung bersambut. Robi juga mungkin merasa sakit hati atas perlakuan majikannya. Karena itulah, Robi juga mau ikut serta dalam rencana Eni. Seminggu sebelum hari perampokan, Rusmanila sudah mengirim ketiga pria asal Palembang. Mereka adalah Mada, Roji, dan Darwani. Tujuan kedatangan ketiganya untuk membaca situasi rumah sekaligus mematangkan rencana. Malam saat kejadian, ketiga pelaku dijemput bergantian oleh Robi dengan sepeda motor. Setelah pelaku berada di rumah, Eni dan Robi mengatur sedemikian rupa agar ketiga pelaku dapat masuk ke dalam rumah. Setelah pengakuan keduanya, polisi lantas menjemput Rusmanila yang merupakan penyedia eksekutor ke Palembang. Sedangkan ketiga eksekutor lainnya sampai saat ini masih dalam DPO atau buronan. Pada tanggal 24 Agustus 2022, Pengadilan Negeri Padang memvonis pelaku Eni dan Robi 11 tahun penjara. Sedangkan Rusmanila divonis 7 tahun penjara. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan saran dari kalian semua. Sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.